just a play date to you. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan terkait dengan hakikat pembelajaran mikro dari mata kuliah pembelajaran mikro. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Dian Ramadhani Padwika sebagai moderator. Kemudian ada Kartika sebagai penyaji, Syarifah Raguan sebagai penyaji, dan ada Nyimas Anissa Milenia sebagai penyaji, Yunisa Ayu Lestari sebagai penyaji, Erin Ismawati sebagai penyaji, Amelia sebagai penyaji, dan terakhir Nabila Nurul Fadila sebagai penyaji. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas 5 subbab terkait dengan hakikat pembelajaran mikro. Yang pertama, mengenai definisi pembelajaran mikro yang akan dijelaskan oleh Nyimas Anissa Milenia. Yang kedua, terkait dengan latar belakang pembelajaran mikro yang akan dijelaskan oleh Kartika. Yang ketiga, terkait dengan unsur-unsur pembelajaran mikro yang akan dijelaskan oleh Amelia. Yang keempat, ada tujuan pembelajaran mikro yang akan dijelaskan oleh Erin Ismawati. Yang kelima, yaitu yang terakhir, akan dijelaskan oleh Nabila mengenai manfaat pembelajaran mikro bagi mahasiswa. Kemudian ada manfaat pembelajaran mikro bagi guru yang akan dijelaskan oleh Raguan. Dan yang terakhir, mengenai manfaat pembelajaran mikro bagi supervisor yang akan dijelaskan oleh Yunisa. Baiklah teman-teman, untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman kita terkait pembelajaran mikro, sebagai salah satu persiapan kita dalam mengajar, maka jangan lupa untuk saksikan video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nyimas Anissa Milenia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran mikro. Secara etimologis, pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching adalah pembelajaran. Adapun secara terminologis, micro teaching adalah redaksi yang berbeda-beda namun mempunyai substansi makna yang sama. Teaching atau pembelajaran mikro adalah pelatihan awal dalam pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian kompetensi dasar mengajar. Menurut Sukirman dalam Prastowo tahun 2019 halaman 303, pembelajaran mikro adalah satu pendekatan dan cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalkan segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, serta unsur-unsur lainnya. Adapun menurut Berberg dalam Hasanah tahun 2020 halaman 10 mengartikan bahwa pembelajaran mikro pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mikro adalah latihan praktik mengajar bagi calon pendidik yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang disederhanakan atau diperkecil untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mengajar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Kartika. Di sini saya akan membahas materi tentang latar belakang pembelajaran mikro. Yang sudah kita ketahui sendiri, tolak ukur keberhasilan seorang guru adalah tercapainya tujuan dan hasil pembelajaran. Untuk mencapai tujuan dan hasil pembelajaran tersebut, dibutuhkan seorang guru yang benar-benar memiliki kapasitas sebagai tenaga pendidik profesional. Sudah kita ketahui, ada 4 kompetensi guru yang harus dipahami untuk kemudian dikuasai melalui sebuah latihan yang sistematis dan terkontrol. 4 kompetensi tersebut tidak lain adalah pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan upaya ke arah tersebut bisa ditempuh, salah satunya dengan cara mengoptimalkan kegiatan micro teaching atau pembelajaran mikro. Micro teaching berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan. Guru atau pendidik yang baik adalah mereka yang berhasil membawa peserta didik mencapai tujuan dan hasil yang baik sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam suatu pendidikan. Mencapai efektivitas suatu pembelajaran tentu dibutuhkan seorang guru profesional yang betul-betul memahami tentang bagaimana melaksanakan suatu pembelajaran dengan baik, serta memiliki keterampilan atau skill dasar mengajar yang baik sebelum melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik atau guru. Keprofesionalan seorang pendidik dapat diperoleh dari pelatihan serta pengalaman belajar. Pelatihan dan pengalaman itu sendiri dapat diperoleh antara lain dengan mengikuti pembelajaran mikro atau micro teaching. Pembelajaran mikro memiliki tujuan untuk membekali para calon pendidik atau guru agar memiliki beberapa keterampilan dasar mengajar.
serta dapat mendalami makna dan strategi yang akan digunakan pada suatu proses pembelajaran. Tenaga pendidik atau guru tentunya harus terus berlatih keterampilan tersebut satu demi satu. Oleh karena itu, pembelajaran mikro sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh seorang calon guru atau tenaga pendidik dalam bentuk pair teaching, dengan harapan agar para calon pendidik dapat menjadi pengamat bagi teman sesama calon pendidik untuk saling memberikan koreksi dan masalah mengenai penguasaan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Dian Ramadhani Padwika akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur pembelajaran mikro. Unsur-unsur pembelajaran mikro yang pertama yaitu mikro is a real teaching, yang artinya proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya atau real teaching, tapi dilaksanakan bukan pada kelas yang sebenarnya, melainkan dalam suatu kelas atau laboratorium atau tempat khusus yang dirancang untuk pembelajaran mikro. Kemudian yang kedua yaitu micro teaching lessons, the complicities of normal classroom teaching, yang artinya kegiatan yang lebih disederhanakan. Kegiatan yang lebih disederhanakan, kegiatan latihan mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran mikro berbeda dengan kegiatan pada umumnya. Kemudian yang ketiga, micro teaching focus on training for the accomplish of specific task, yang artinya itu latihan hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu. Seperti misalnya contohnya itu pembukaan pembelajaran. Nah, maka keterampilan itulah yang akan menjadi acuan tujuan dari pembelajaran micro teaching itu, acuan utamanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu micro teaching allows for the increased control of practicing. Nah, ini lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan. Contohnya itu, ketika supervisor ataupun juga observer memberikan masukan kepada guru-guru dalam pembelajaran mikro itu, maka hal itulah yang dapat membuat mereka terkontrol dan berlatih terus-menerus. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, yang kelima, micro teaching greatly expand the normal knowledge of result or feedbacks dimension in teaching. Jadi, yang artinya itu dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait pembelajaran mikro. Nah, karena para pihak-pihak yang terkait memberikan masukan serta saran kepada guru-guru untuk memperbaiki proses penyiapan, proses pembinaan, dan peningkatan profesi guru. Nah, itulah 5 unsur-unsur pembelajaran mikro. Terima kasih. Baiklah, saya Erin Ismawati akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran mikro. Adapun yang pertama, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Dan yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Dan yang kelima, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, baik calon guru maupun guru, untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha untuk meningkatkan layanannya kepada siswa. Nama saya Nabila Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pembelajaran mikro untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara terkendali dan terkontrol. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerima informasi lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Baiklah, saya Syarifah Raguan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu manfaat pembelajaran mikro bagi para guru. Yang pertama,
para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Kemudian, yang kedua, dengan adanya micro teaching, guru juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Kemudian yang terakhir, guru dapat menjadikan pembelajaran mikro sebagai proses uji coba dalam pembelajaran terhadap hal-hal yang baru. Terima kasih. Saya Lustari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu tentang manfaat dari pembelajaran mikro bagi supervisor. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu adalah dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Maksud di sini dari data yang objektif dan juga komprehensif yaitu data yang nyata dan juga data yang lengkap. Nah, pada tingkat kemampuan dari calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Kemudian yang kedua itulah dapat memberikan masukan, saran, maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai dari hasil pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang telah tepat bagi pengembangan di setiap mahasiswa maupun setiap guru yang menjadi binaannya. Kemudian sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas dari penampilan guru. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan dan pemaparan dari materi hakikat pembelajaran mikro dari kelompok 6. Apakah materinya sudah dapat dipahami atau dimengerti? Nah, teman-teman, jadi dapat saya simpulkan sebagai moderator bahwasanya pembelajaran mikro adalah sebuah pengajaran dalam skala yang kecil atau mikro yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan keterampilan lama. Tujuannya bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya dan mendapatkan pengalaman mengajar yang nyata. Nah, teman-teman, jika ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, boleh deh komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Kepada Allah kami mohon ampun jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Stay healthy.